Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi. Aku mau bacain buku, melanjutkan yang kemarin ya. Buku 30 Jurus Mengubah Nasib. Ini dia bukunya. Tuh. Apa yang bisa kita ubah agar Allah mengubah nasib kita? Hari kedua. Ubah posisi. Sesungguhnya tidak ada orang maupun kaum yang mengalami perubahan nasib tanpa mereka mengubah dulu di mana letak posisinya. Yang diubah ini setidaknya ada 3 macam. 1. Ubah secara fisik posisi tempat dia berada. 2. Ubah secara mental kedudukan di dunia. Dan 3. Ubah posisinya terhadap sebuah peristiwa. Ketika Rasulullah menunjukkan kemuliaan berjamaah di shaf pertama, itu tanda bahwa posisi menentukan prestasi. Ketika Rasulullah menunjukkan bahwa berdiri sebagai muazin itu lebih utama daripada berangkat ke masjid setelah mendengarkan azan, itu tanda bahwa posisi menentukan nasib. Di dunia finansial saja kita melihat bahwa posisi tempat usaha bisa menentukan seberapa banyak akan didatangi oleh pelanggan. Dalam perjalanan dakwahnya, Rasulullah bahkan mencontohkan hijrah sebagai perubahan posisi secara fisik atau migrasi, yakni dari darul kufur atau negeri yang menerapkan sistem kufur dan menghalangi dakwah Islam ke Darul Islam, negeri yang menerapkan sistem Islam dan keamanannya ada di pundak kaum muslimin. Dalam konteks individual, Rasulullah bahkan menceritakan kisah seseorang dari umat terdahulu yang telah membunuh banyak ulama lalu ingin bertaubat. Untunglah ada seorang alim yang menasehatinya bahwa untuk bertobat, pembunuh itu harus pindah keluar dari lingkungannya yang selalu memaksa dirinya tetap dalam kondisi fasik. Pembunuh itu harus pindah menuju ke lingkungan orang-orang solih. Dalam perjalanannya, pembunuh itu meninggal. Malaikat penjaga surga dan penjaga neraka memperebutkan pembunuh itu. Tetapi setelah diukur, ternyata pembunuh itu sudah lebih dekat ke kampung orang solih walaupun hanya 1 jengkal. Maka jadilah dia hak malaikat penjaga surga. Itulah hikmah dari merubah posisi. Kalau kita ingin menjadi solih, ubah posisi kita secara fisik, mendekati komunitas orang-orang solih. Namun, selain mengubah posisi fisik, kita bisa juga mengubah posisi mental. Orang-orang yang bermental inferior atau rendah diri akan tidak berhasil mengubah nasibnya, sekalipun diberikan fasilitas dan bekal yang super lengkap. Kepada mahasiswa yang selalu mengeluh dengan laptopnya yang konon sudah 5 tahun tuanya, saya sampaikan bahwa tahun 1997 dulu saya meraih gelar doktor dengan laptop yang hanya memiliki RAM 4 MB dan harddisk 250 MB. Jadi ini karya buku Prof. Fahmi Amhar ya. Nah, beliau sudah memperoleh gelar doktor itu dari cerita ini. Dan tahukah Anda bahwa peluncuran Apollo ke bulan bahkan hanya dengan komputer yang kondisinya lebih parah lagi. Posisi mental memang amat penting, terlebih bagi pemangku jabatan publik. Ada pejabat eselon 1 yang suka mengeluh, katanya anak buahnya payah. Padahal dia dalam posisi bisa melakukan perubahan. Kalau dia berwenang mengganti, ya ganti saja anak buahnya itu. Kalau dia berwenang mengirimkan ke suatu training, ya kirimkan saja. Gitu aja mengeluh. Jadi pejabat tetapi posisinya mental kacung. Seorang muslim harus memiliki posisi mental sebagai hamba Allah yang hidup untuk beribadah dan taat kepada syariatnya. Dan pada saat yang sama berusaha keras menjadi bagian dari umat yang terbaik, yang mampu dan berwibawa menyeru yang ma'ruf,
mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Hanya dengan itu, dia akan dapat menuntaskan misi sebagai pembawa rahmat ke seluruh alam. Ini posisi mental yang harus dipegang teguh oleh seorang muslim di negeri manapun dia berkiprah, dan pada profesi dan jabatan apapun dia bekerja. Sebagai hamba Allah, seorang muslim harus memposisikan diri bahwa dia itu lemah dan terbatas. Karena itu, dia selalu merasa membutuhkan petunjuk dan pertolongan Allah. Petunjuk itu turun lewat nabinya. Karena itu, seorang muslim tidak akan merasa lebih pintar dari Rasulullah dalam mengatur urusan kehidupan. Dia tidak akan menjadi kehendak orang banyak sebagai sumber hukum tasyri'. Karena membuat hukum itu wewenang Allah semata. Dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, dia senantiasa mencari apa syariat Allah dalam menjawab persoalan itu. Ketika dia telah mendengarnya, maka dia mentaatinya. Dia memposisikan dirinya sebagai hamba dan Allah sebagai majikannya. Namun, yang terpenting adalah posisi seseorang terhadap suatu peristiwa. Ketika ada masalah atau musibah, maka dia bisa memposisikan diri sebagai korban, sebagai penonton, atau sebagai penolong. Kalau kita memposisikan diri sebagai korban, kita hanya perlu menyalahkan orang lain. Semua yang salah orang lain, konspirasi Yahudi, ulah Illuminati atau makar Dajjal. Kita tidak perlu introspeksi. Kalau kita memposisikan diri sebagai penonton, kita salahkan saja korban dan tidak perlu berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita memposisikan diri sebagai penolong, maka kita akan berpikir keras bagaimana agar musibah itu dapat diatasi dan ke depan tidak terulang lagi. Sesungguhnya Allah pasti akan menolong seorang hamba yang menolong urusan agamanya. Mestinya Ramadan ya. Jadi buku ini itu ditulis di bulan Ramadan, kawan. Mestinya Ramadan adalah bulan untuk mengubah posisi kita, bukan malah bulan bertahan dalam posisi kebekuan yang lama. Mudah-mudahan mulai masuk malam kedua bulan Ramadan, kita sudah bisa mengubah posisi kita agar Allah mengubah nasib kita. Nah, Masya Allah, ini ditutup dengan gambar nih, strategi ujian, luar biasa ya, posisi menentukan prestasi. Itu aja bab hari kedua, mengubah posisi. Jangan lupa untuk segera diterapkan dalam kehidupan diri kita ya. Itu aja dari aku, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.